yang sangat ketat pada saat penerimaan rapot kenaikan kelas hari ini. Peserta didik termasuk guru diperiksa suhu tubuh dan wajib cuci tangan ketika memasuki areal sekolah ini agar benar-benar steril. Dari pantauan tim liputan TVRI pagi tadi, secara berangsur-angsur peserta didik kelas 10 dan kelas 11 memasuki areal sekolah untuk menerima rapot kenaikan kelas. Di sekolah yang menjadi Center of Excellence ini, pukul 9 pagi dilaksanakan pembagian rapot di ruangan kelas. Menurut Kepala SMK Taman Siswa Medan, Armayanti, diberi kesempatan kepada peserta didik menerima rapot sesuai kesepakatan orang tua peserta didik dan pihak sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ketika pembagian rapot di ruangan kelas, pengaturan jarak aman antara peserta didik diterapkan. Pembagian rapot kenaikan kelas ini diawali dari pemberian rapot kepada peserta didik ranking 1, 2, dan 3 oleh wali kelas. Pembagian rapot kenaikan kelas ini hanya dalam waktu singkat dan para peserta didik langsung kembali ke rumah masing-masing. Di SMK Taman Siswa Medan yang tahun ini ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan memiliki program studi otomatisasi tata kelola perkantoran dan teknik komputer jaringan serta akuntansi. Menurut Kepala SMK Taman Siswa Medan, Armayanti, kehadiran peserta didik menerima rapot kenaikan kelas hari ini dalam upaya memberi kesempatan kepada peserta didik melihat sekolah, karena selama ini hanya pembelajaran daring. Untuk tahun pembelajaran 2020-2021, peserta didik seluruhnya naik kelas dengan memperoleh nilai yang cukup baik. Sebelumnya, ujian semester kenaikan kelas 10 dan 11 dilaksanakan 1 minggu dalam bentuk portofolio. Pelaksanaannya dilakukan secara daring dan luring serta menggunakan aplikasi Google Classroom. Kepala SMK Taman Siswa Medan, Armayanti, menyatakan dampak pandemi COVID-19 dalam proses pembelajaran termasuk ketika ujian berlangsung berdampak terhadap pencapaian penguasaan materi dan perolehan nilai. Jika benar-benar pembelajaran tatap muka dilaksanakan, pihaknya siap menerapkan prokes di sekolah yang berada di Jalan Sabarudin, Kelurahan Seirengas 1, Kecamatan Medan Kota ini. Hari ini SMK Taman Siswa Medan mengadakan pertemuan dalam acara pembagian raport yang dilaksanakan oleh siswa SMK Taman Siswa Medan. Walaupun hari ini kami menghadirkan siswa untuk pengambilan raport, namun kami tetap melaksanakan protokol kesehatan, menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan, hand sanitizer, dan pemeriksaan suhu tubuh. Kami juga tetap menerapkan dengan jarak 1 meter untuk siswa dalam menerima raport. Kami berharap agar segera dapat dilakukan tatap muka ketika tahun ajaran baru. Karena seperti yang kita lihat selama ini sangat sulit sebenarnya bagi siswa kami untuk menerima pembelajaran daring. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh siswa dan orang tua karena memang pandemi ini sangat memberatkan. Sementara untuk tahun pelajaran 2001-2022 di SMK Taman Siswa Medan akan dimulai pembelajaran tahun ajaran baru pada tanggal 12 Juli 2021 sesuai dengan kalender pendidikan. Adanya rencana pembelajaran secara tatap muka akan dilaksanakan di sekolah di tengah kebiasaan baru pandemi COVID-19 pada tahun pelajaran baru 2021-2022 mendapat tanggapan dari peserta didik dan orang tua serta guru SMK Taman Siswa Medan hari ini. Dan tanggapan ini diambil di sela-sela penerimaan rapot kenaikan kelas pagi tadi. Bagaimana pandangan mereka? Berikut tanggapannya. Seandainya saya tatap muka di sekolah, saya merasa senang sekali karena saya sudah rindu dengan sekolah ini, terutama sama teman-teman. Karena kalau pelajaran daring gitu susah untuk koneksi internet, kadang-kadang nggak ada paket, jadi susah. Terus harus tepat waktu juga, harus pakai bajunya itu sampai jam 8 harus cepat-cepat itu. Saya berharap walaupun kami udah ada protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, hand sanitizer, suhu tubuh, tapi kami mohon sekali kepada pihak pemerintah untuk mensegerakan untuk kami agar bisa sekolah kembali. Saya selaku orang tua, saya berharap kepada pihak sekolah, ya, itu hampir 2 tahun kita mengalami pandemi. Jadi anak-anak sepertinya sudah berkuotanya terlalu lama berada di rumah. Kalaupun daring pun
bukan solusi saya rasa. Kenapa? Nggak semua siswa itu berada, itu menengah ke bawah kita semua rata-rata. Belum lagi beli paketnya, belum lagi HP yang harus disediakan. Jadi saya rasa lebih baik adalah tatap muka. Dan tatap muka saya rasa boleh-boleh aja. Kenapa? Kita harus jaga kesehatan. Protokol kesehatan harus kita sediakan khususnya untuk sekolah yang ada di SMK Taman Siswa kita ini. Dan selebihnya itu mungkin guru-guru ataupun kepala sekolah lebih mengerti bagaimana mempersiapkan protokol kesehatan. Saya lihat itu udah lengkap, alat cuci tangannya, sanitizernya, dan juga menyediakan masker untuk para siswanya kalau yang tidak memakai masker. Dan harapan saya untuk kedepannya di tahun ajaran baru 2001-2022 siswa harapnya sudah bisa lah tatap muka. Saya juga selaku orang tua pun ya berharap anak itu bisa ke sekolah kembali. Kenapa? Kalau di rumah pun mereka udah bosan, takut terjadi apa-apa secara psikologis mereka. Menurut saya sebagai guru, pandemi ini dengan adanya COVID ini sungguh mengganggu pembelajaran. Karena apa? Karena secara tatap muka aja anak-anak sulit untuk menerima pengetahuan yang disampaikan oleh guru, apalagi melalui daring. Jelas anak-anak kurang efektif dalam mengadakan pembelajaran, baik itu daring maupun luring. Harapan kami sekolah bisa kembali untuk mengadakan tatap muka supaya anak-anak bisa semangat dan lebih efektif lagi cara penyampaian pembelajarannya. Sekolah sudah mengadakan persiapan-persiapan tentunya, protokol kesehatan sudah kami siapkan, dan anak-anak itu masuknya secara bergelombang supaya kita menghindari terjadinya kerumunan.